Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada, itu yang terpenting. Dan kiranya kita tidak bosan-bosan mengingatkan diri kita, saling mengingatkan tujuan kita. Satu, bertemu Tuhan Yesus. Nantinya tidak ada yang lainnya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan ya. Setiap harinya kita semakin berakar dalam Tuhan, kita semakin melekat erat kepada Tuhan. Dan kiranya apapun yang kita lakukan, apapun itu, kita bisa menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang menjadi rem dalam hidup kita. Sehingga saat kita melakukan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sudah mempunyai kebiasaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita akan selalu tersadar ya, kalau kita melakukan kesalahan. Karena apa? Karena itu bukan kebiasaan kita. Roh Kudus yang selalu kita dengar, suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, itu yang kita dengar. Dan kiranya kita tidak bosan-bosannya melakukan itu setiap hari ya. Kita selalu ingatkan diri kita. Kita selalu mengingatkan diri kita untuk menyelaraskan segala kegiatan kita, kehendak pribadi kita, keinginan kita, pikiran kita, apapun dalam hidup kita, seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Amin ya. Dan itu menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita. Amin ya. Kita bersama-sama melakukan itu di tengah dunia yang saat ini mendorong banyak orang untuk berjalan bukan ke arah Tuhan Yesus, bukan di jalan Tuhan. Tapi bukan tugas kita untuk menghakimi. Tugas kita itu menarik mereka untuk berjalan di jalan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu mencintai Tuhan, satu-satunya cara itu dengan melakukan semua kehendaknya. Tuhan mau kita berpraktek. Tidak ada gunanya teori kalau tidak dipraktekkan, seperti yang kita bahas kemarin. Walaupun kita mengetahui hukum Taurat, tapi kalau kita tidak melakukannya, kita tidak bisa disebut Kristen atau pengikut Tuhan Yesus ya. Amin ya. Yang Tuhan mau dari kita itu praktek hidup kita. Kita mau menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan kan? Maka praktekkan. Teori bagi Tuhan tidak penting. Bahkan orang Yahudi saja dikatakan Paulus, walaupun mempunyai hukum Taurat dan bersunat, tapi tidak melakukan hukum Taurat itu sendiri, mereka tidak bisa disebut Yahudi. Ini bisa juga dikatakan seperti kita. Kita, walaupun KTP kita Kristen, walaupun kita ke gereja setiap hari, tapi kita tidak melakukannya, itu tidak bisa disebut mencintai Tuhan. Kekristenan itu tidak harus diperlihatkan. Seperti yang dikatakan Paulus, keyahudian itu tidak perlu diperlihatkan, tapi prakteknya. Tuhan itu mau praktek. Teori itu untuk mengajari orang yang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah tahu, tapi tidak mempraktekkannya,
Jangan heran kalau nanti saat bertemu Tuhan Yesus, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Manusia banyak praktek, banyak teorinya, tapi prakteknya Tuhan tidak merasakan. Amin ya. Amin. Di sini dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ini seperti kita, kekristenan itu yang sejati, kita bisa ganti kata-katanya ya, ialah dia yang tidak nampak kekristenannya, tetapi di dalam hati mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Makanya Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Kalau kita pakai kalung salib, bawa Alkitab setiap hari, tapi kelakuan kita menjadi batu sandungan, jangan heran nanti kalau bertemu Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Yang terpenting itu dalam hati. Kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus, dan itu sadar atau tidak sadar kita praktekkan. Yang terpenting itu prakteknya. Teori itu untuk mengajari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebelumnya. Makanya sampai Bapak Pariaji yang saat itu belum mengenal Tuhan Yesus atau tidak mengenal kekristenan, sampai dipakai Tuhan. Karena apa? Pak Pariaji menjaga hidupnya, sehingga Tuhan berkenan dipakai. Seperti itu. Kita jadi harus merenung-renung. Apakah stok orang Kristen yang kudus tidak ada, sampai memakai seseorang yang bahkan tidak mengenal Tuhan Yesus? Itu kan seharusnya perenungan bagi kita. Seperti saya yang tidak pernah pelayanan, tapi Tuhan pakai. Apa stok pelayan Tuhan itu tidak ada, sehingga memakai orang-orang yang sebelumnya tidak pernah pelayanan? Kan itu seharusnya menjadi perenungan ya bagi kita. Kita tidak menghakimi, kita saling menyelamatkan, tapi kita juga seharusnya merenung. Miliaran orang pelayanan, tapi mengapa Tuhan memakai orang yang bahkan tidak pernah pelayanan? Ada apa yang salah? Itu kan seharusnya kita renungkan. Sekali lagi, kita tidak saling menghakimi, tapi saling menyelamatkan. Mumpung kita masih di dunia, walaupun kita selama berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dalam dunia pelayanan, saatnya kita merenungkan. Agar apa? Agar saat nanti kita bertemu Tuhan Yesus, Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku,
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkannya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ketiga ayat 1-8. Judul perikopnya kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin ya. Perkataan Paulus mengenai kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Di sini Paulus mengatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Dikatakan di sini banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi kepada orang Yahudi dipercayakan firman Allah. Bahkan Abraham, bapak orang percaya, orang Yahudi sangat dicintai Allah, sehingga Allah menjanjikan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena apa? Karena iman Abraham kepada Allah. Seperti para rasul dan para murid, orang-orang Yahudi, tapi di tengah orang-orang Yahudi yang tidak percaya saat itu, tapi mereka mengorbankan apapun, bahkan nyawa mereka, untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu apa? Menyebarkan firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan itu juga terjadi di masa sekarang. Di bangsa, semua bangsa ya, semua suku, semua golongan. Saat ada satu orang benar, banyak yang menyerang, banyak yang menghakimi. Itulah yang dialami para rasul dan para murid pada zamannya.
Demikian kita juga tahu Abraham saat menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, banyak juga diserang. Apa yang dialami para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu di zaman modern saat ini pun juga dialami. Orang-orang benar juga diserang dengan luar biasa, bahkan lebih parah. Itu juga terjadi dimanapun. Dan kelebihan bangsa Yahudi saat itu sampai sekarang adalah apa? Mereka yang dipercayakan firman Allah. Firman Allah disampaikan kepada nenek moyang mereka, yang sekarang juga menjadi bapak kita. Kita mendapatkan berkat dari Abraham juga. Kasih karunia kita terima dari Tuhan Yesus. Berkat mereka, nama Tuhan kita dengar sampai ke penjuru dunia. Dan sampai saat ini, karena iman mereka yang menyebarkan Injil sampai ke penjuru dunia, walaupun nyawa mereka korbankan, kita saat ini mempunyai iman karena perbuatan mereka. Dan karena mereka, Tuhan masih berbicara, karena mereka berkorban apapun untuk menyebarkan Injil. Salah satunya saya mendapatkan nubuatan dari 3 pendeta besar karena pengorbanan mereka yang menyebarkan Injil sampai ke penjuru dunia. Karena mereka dipercayakan firman Allah. Mereka orang-orang yang pandai cerdas. Sejak 2000 tahun yang lalu, bayangkan, kitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu, di mana saat ini pun masih banyak orang yang buta huruf. Tapi lebih dari 2000 tahun yang lalu, kitab Taurat sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya. Mereka orang-orang yang pandai cerdas. Mereka menulis, dan tulisan ini kita bisa mengerti walaupun ribuan tahun yang lalu. Kita bayangkan, mereka orang-orang yang pandai cerdas sejak zaman dahulu. Dan firman Allah dipercayakan kepada mereka. Itu kelebihan mereka. Amin ya. Dan sampai sekarang kita harus mengakui mereka orang-orang yang pandai cerdas. Banyak penemuan dari mereka yang membantu umat manusia. Kita bayangkan sekali lagi, 2000 tahun yang lalu Injil ditulis, dan sampai hari ini kita masih bisa mengerti isinya. Saat itu ditulis pakai apa? Di zaman sekarang aja masih banyak orang yang buta huruf di negara kita. Amin ya. Dan di sini juga dikatakan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Itu yang dikatakan. Mereka adalah orang-orang yang dipercayakan firman Allah. Apabila dari mereka ada yang tidak setia, apakah itu akan membatalkan kesetiaan Allah kepada mereka, di mana Allah sudah menjanjikan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, akan menjadi bapak banyak bangsa. Melalui keturunan Abraham, bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat. Tentu tidak. Di antara orang-orang yang tidak setia itu ada yang menyembah berhala, kita tahu. Tapi Tuhan memandang orang-orang yang setia. Para murid
para rasul, para nabi yang bahkan mengorbankan nyawanya. Allah tidak membatalkan kesetiaannya kepada bangsa Israel karena orang-orang yang tidak setia. Amin ya. Karena Allah adalah Allah yang setia. Dia selalu menepati janjinya. Amin ya. Amin. Apakah karena orang-orang yang tidak setia Allah membatalkan ketidaksetiaannya? Itu dikatakan oleh Paulus. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Di sini dikatakan sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar, dan Paulus mengatakan semua manusia itu pembohong. Paulus dari dulu sudah mengatakan semua manusia itu pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Allah saja dihakimi. Dan tentu saja Allah akan selalu menang. Karena Paulus mengatakan semua manusia itu pembohong. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita berbicara benar, apapun yang resiko yang kita alami. Amin ya. Amin. Memang manusia itu sukanya mencari-cari kesalahannya. Mungkin kita saat melakukan sesuatu malu ya. Malu karena akan diejek atau diapa kayak gitu. Sebagai manusia kita pasti pernah melakukannya. Umpama kita ini ya melakukan seperti buang angin kecil. Kadang-kadang kita malu untuk mengakui. Dan itu bisa dipakai manusia lain untuk menjatuhkan kita. Tapi itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa apapun yang kedepannya ya, yang kita lakukan, asal kita berkata benar, tidak bohong. Jangan khawatir. Kita akan bisa berjalan lurus. Karena apa? Apapun yang orang lain hakimi, kita akan selalu mengatakan hal yang benar. Itu yang diajarkan Tuhan. Tuhan pun juga dihakimi oleh manusia. Padahal manusia itu, Paulus mengatakan semua manusia itu pembohong. Sampai Allah saja dihakimi. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Apapun yang kita lakukan, jangan khawatir untuk dijatuhkan atau dihakimi, asalkan kita berkata benar, bertindak benar. Amin ya. Amin. Seperti itulah sifat dasar manusia. Paulus mengatakan semua manusia itu pembohong. Itu yang dikatakan Paulus. Seperti itu. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, ini yang dikatakan Paulus. Jika kekurangan kita atau ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, manusia kan penuh dengan kekurangan. Dan Allah selalu benar. Dan karena itu ada manusia berkata, tidak adilkah Allah jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak.
Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi untuk ini ya, Paulus mengatakan, apabila kita tahu bahwa manusia itu pembohong. Paulus mengatakan seperti itu, dan Allah selalu benar. Nah, Paulus tapi mengatakan, apabila ada manusia berpikiran, mari kita melakukan dosa sebanyak-banyaknya agar Allah kelihatan paling benar. Paulus mengatakan orang semacam ini selayaknya mendapat hukuman karena mencobai Allah kan. Menunjukkan kemuliaan Allah itu bukan dengan kita melakukan dosa. Oh ya, Allah benar. Manusia kan berdosa. Biar Allah kelihatan mulia, kelihatan benar, manusia melakukan dosa. Itu pemikiran yang salah. Paulus mengatakan seperti itu. Dan orang semacam itu akan mendapatkan hukuman. Jadi walaupun ada ayat yang mengatakan supaya engkau ternyata benar dan segala firman-Nya dan menang jika engkau dihakimi. Jadi kalau manusia mencobai Allah ya, Paulus mengatakan orang itu akan mendapatkan hukuman. Jadi manusia walaupun dikatakan Paulus pembohong, harus melakukan kebalikan dari sifat dasarnya, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apabila mencobai agar karena ada ayat ini ya, agar kelihatan kemuliaan Allah, Paulus mengatakan orang ini pantas ya, selayaknya mendapat hukuman. Jadi apapun pencobaan yang dilakukan manusia kepada Allah, itu akan mendapatkan hukuman. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Amin ya. Amin. Inilah perkataan Paulus, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Orang Yahudi adalah orang-orang yang dipercayakan firman Tuhan. Kita tahu mereka orang-orang yang pandai cerdas. Sejak 2000 tahun yang lalu mereka bisa menulis ini secara runut. Bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah ada kitab Taurat. Bayangkan, ribuan tahun sebelum kita, mereka bisa menulis ini. Padahal di zaman kita sekarang masih banyak orang yang buta huruf. Dan kepada mereka dipercayakan firman Allah. Dan Paulus mengatakan, apakah karena ketidaksetiaan beberapa orang dari orang Israel membatalkan kesetiaan Allah? Tentu tidak. Makanya Allah memandang orang-orang yang setia kepadanya seperti para rasul, para Paulus. Itu juga terjadi di zaman sekarang kita. Saya katakan lagi, orang benar ya, kalau kelihatan benar, gak suka bergosip. Yang lainnya gosipin dia, dikatakan sok suci, sok ini, banyak kan. Seperti itulah, ini zaman modern loh, terjadi. Seperti itu. Di zaman kita saja itu juga terjadi. Ada orang-orang yang setia dan tidak setia, tapi itu tidak membatalkan kesetiaan Allah. Allah memandang orang-orang yang setia dan menuntunnya dengan Roh Kudus yang ada di diri mereka, yaitu bagian dari Bapa sendiri. Amin ya. Amin. Ketidaksetiaan manusia tidak membatalkan janji Bapa, yaitu surga.
Tetapi orang yang mencobai Tuhan nanti akan mendapatkan hukuman. Ini yang dikatakan Paulus. Amin ya. Amin. Mari kita saling dukung, saling bantu, saling support untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bersama-sama. Saling dukung, saling support untuk mencapai tujuan yang sama. Agar kita sama-sama menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Agar kita sama-sama diurapi. Masa surga kita simpan sendiri? Tentu tidak. Dan kalau ada yang belum mengenal Tuhan, itu tugas kita untuk menyelamatkan. Tugas kita menyampaikan firman. Dan kita berharap Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka. Karena ini masalah hidup dan mati. Karena apa? Karena Tuhan kita begitu nyata, tidak bisa disangkal lagi. Amin ya. Kita cari di mana Tuhan berada, yaitu di orang-orang yang terpinggirkan. Kita tolong mereka, kita bantu mereka. Karena apa? Kita mencari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita ada di mana. Amin ya. Dan kiranya keberadaan kita selama di dunia ini, kita menjadi kepanjangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Agar apa? Banyak orang diselamatkan, bersama-sama kita masuk surga. Karena kita tahu satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai sekali lagi. Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan manusia. Jadi jangan heran kalau ada manusia lain menjerumuskan manusia lainnya. Itu pasti mendapatkan hukuman. Tuhan duduk di surga, sebelah kanan Bapa, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan yang menjerumuskan manusia ke neraka. Itu pasti akan mendapatkan hukuman. Dan selama kita di dunia ini, tugas kita itu membawa orang sebanyak-banyaknya bersama kita ke surga. Dengan cara apa? Menyampaikan firman, mencari Tuhan ada di mana. Itu tugas kita. Dan biarkan Roh Kudus yang bekerja. Kekristenan itu tidak bisa dipaksa. Karena kekristenan kita tahu itu ejekan buat pengikut Tuhan Yesus. Tapi itu kita pakai sebagai nama kita. Kita tahu sebelumnya tidak ada nama Kristen, itu nama ejekan. Yang kita tahu, orang-orang yang mencintai Tuhan itu membawa orang bersama-sama ke surga, menceritakan, bersaksi. Dan mereka tahu Roh Kudus nanti yang akan bekerja di orang-orang tersebut. Tugas kita menyampaikan firman, bersaksi, dan mencari di mana Tuhan berada. Karena kita mencintai Tuhan, kita mencari di mana Tuhan. Amin ya. Dan kita tidak berhenti berdoa ya. Banyak orang yang dapat mendengarkan Roh Kudus, bahkan berbicara langsung dengan Roh Kudus, seperti Bapak Pariaji yang walaupun sebelumnya tidak mengenal Kristen, bahkan ditemui Tuhan sampai nangis-nangis gak mau jadi Kristen. Itu ditemui Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai kita memaksa orang lain. Loh, ditemui Tuhan saja ada orang yang menangis-nangis menolak kok. Jadi tugas kita itu berfirman saja. Berfirman dan mencari di mana Tuhan. Berfirman, bersaksi, dan kita serahkan bagian yang lainnya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Biarlah Roh Bapa sendiri yang bekerja. Dan ingat, kita itu bekerja kejaran waktu dengan Lucifer. Satu jiwa itu sangat berharga. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Amin ya. Jadi jangan ada berpikiran kita mau mengkristenkan orang lain, memaksa orang lain itu tidak mungkin bisa. Wong yang bertemu Tuhan saja menangis-nangis gak mau kok menjadi orang Kristen. Apalagi manusia biasa memaksa.
yang ditemui Tuhan saja sampai nangis-nangis, gak mau jadi orang Kristen. Karena Tuhan ada kepentingan, dipaksalah, sakit dulu, baru mau jadi Kristen. Itu karena Tuhan ada kepentingan. Jadi jangan ada pikiran kita untuk memaksa. Kekristenan tidak bisa dipaksa. Bagaimana mencintai Tuhan bisa dipaksa? Kan itu pengalaman pribadi. Makanya kita disebut mempunyai kasih karunia. Karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan Yesus. Itu kasih karunia. Dan tugas kita tuh bersaksi, berfirman. Jangan ada di pikiran kita tuh mengkristenkan, tidak mungkin bisa. Karena itu kekristenan itu mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana mencintai Tuhan bisa dipaksakan? Tidak bisa. Jadi tugas kita bersaksi, berfirman, menceritakan kasih karunia ini nyata. Tuhan kita nyata, masih berbicara. Jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus. Tapi kekristenan sekali lagi tidak bisa dipaksa. Karena apa? Rasa cinta itu tidak bisa dipaksa. Amin ya. Itu timbul karena pengalaman kita bersama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mencintai kita. Karena kita tahu Tuhan itu menyelamatkan kita terlebih dahulu. Karena kita tahu jalan ke surga asalkan percaya saja sama Tuhan Yesus, surga menjadi milik kita. Karena kita tahu itu, makanya kita mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Tugas kita bersaksi, berfirman, itu bagian kita. Bagian lainnya Bapa sendiri yang akan mengirimkan Roh Kudus ke orang-orang yang terketuk hatinya, timbul rasa cintanya kepada Tuhan. Dan kita mencari di mana Tuhan Yesus berada, di orang-orang yang terpinggirkan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan cinta kasih kita. Yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus, kita salurkan. Amin ya. Dan terlebih dahulu kita harus menguatkan diri kita di dalam kelompok yang benar-benar cinta Tuhan Yesus, agar saat kita berfirman, bersaksi, kita tidak terhilang, kita tidak kecewa, kita tidak merasakan penolakan manusia itu sebagai penolakan Tuhan kepada kita. Kita harus kuat dulu terhadap Tuhan. Kita harus mempunyai roh seperti Paulus, Petrus, dan murid-murid rasul-rasul Tuhan Yesus saat itu yang ditolak, dibunuh, dirajam. Kita harus tahu tujuan kita, sehingga apapun yang kita alami, ditolak pun oleh manusia, bahkan kelompok yang mengaku Kristen, kita tidak kecewa. Amin ya. Amin. Karena Tuhan sendiri berkata, Paulus ya di sini mengatakan, apakah manusia lain yang tidak setia membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Walaupun ada orang-orang yang tidak setia, bahkan orang Kristen sendiri pun percaya kesetiaan Allah kepada kita itu tetap selamanya sampai kesudahan. Kita kuatkan diri kita untuk menguatkan orang lain. Amin ya. Amin. Sekali lagi, kekristenan tidak bisa dipaksa. Kekristenan itu bahasa ejekan bagi orang Kristen, tapi kita pakai sebagai sebutan kita. Kenapa kekristenan tidak bisa dipaksa? Karena kekristenan itu rasa cinta kepada Tuhan Yesus. Dimana karena rasa cinta kepada Tuhan Yesus itu kita melakukan segala kehendaknya, maka Roh Kudus itu akan dikirimkan Bapa kepada kita, dimana Roh Kudus adalah bagian dari Bapa sendiri. Amin ya. Rasa cinta itu timbul karena kita tahu kita dicintai terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Allah Roh Kudus
Jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembahku kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu selama ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Beri kesembuhan, beri mujizat yang daripada-Mu. Dan apapun yang ditanam di tubuh kami, Kau angkat Tuhan, Kau sembuhkan, Kau buang dari tubuh kami Tuhan. Dan siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, berikan kami pekerjaan usaha yang benar-benar daripada pekerjaan usaha yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu, dapat memberkati siapapun sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, lebih lagi mencintai-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, tekanan hidup, Tuhan berikan solusi-Mu, berikan kelegaan, berikan curahan kasih sayang-Mu, curahan Roh Kudus-Mu, mujizat-mujizat daripada-Mu, terobosan, solusi apapun yang baik daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.